Shalom, selamat pagi. Ada satu lagu lama yang diambil dari Mazmur 63 ayat 3 dan 4. Aslinya dalam bahasa Inggris ya. Ya, kita nyanyikan dulu lagu ini ya. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bakal lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lagunya simple ya. Ini dari Mazmur Daud. Ya, kita coba lagi yang bahasa Indonesianya ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mazmur 63 ini ya baik sekali kalau kita baca dari ayat pertama. Nah, di Mazmur ini menarik ya. Kadang-kadang kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris dan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ada beberapa ayat yang enggak persis sama ya. Maksudnya kalau di bahasa Inggris itu Mazmur 63 ayat 3, tapi di bahasa Indonesianya Mazmur 63 ayat 4 ya. Ada beda penomoran ya. Misalnya kalau kita baca dari ayat 1,
Ya, Mazmur 63, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Nah, ini kalau di sebagian terjemahan bahasa Inggris, bagian ini nggak ada atau dijadikan seperti keterangan atau judul gitu. Nah, tapi kita teruskan lah ya. Jadi ini menceritakan bahwa Mazmur ini dinyanyikan atau ada atau mungkin muncul ya atau Daud tulis ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Nah, saya kurang tahu padang gurun Yehuda itu seperti apa, tapi coba kita pelajari aja ya bagian ini. Padang gurun itu adalah tempat yang kering, ya, kering, nyaris nggak ada air ya, kecuali mungkin di tempat-tempat tertentu ya, di oasis gitu, ada mata air di padang gurun. Tapi selebihnya tuh kering kerontang. Berapa tahun yang lalu saya pernah ke Dubai dan ikut apa namanya itu istilahnya safari gurun ya. Jadi naik mobil yang dipakai buat off-road memang ya. Lalu ngebut ya, dia zigzag di gurun tersebut ya, gurun pasir. Nah itu sekitar bulan bulan Juni ya, jadi musim panas. Dan kemudian ada satu rombongan ya, teman juga pakai jeep yang lain itu sempat mogok atau bagaimana ya, tapi itu pasir semua ya, dan akhirnya kami turun. Nah waktu turun itu kaki kami ini nggak biasa ya, kalau kita pakai sepatu ya masuk pasir-pasirnya, jadi kita lepas sepatu kita itu, dan itu panas ya. Nah, nggak kebayang itu ketika Daud di padang gurun dan dia menuliskan Mazmur. Tapi poinnya begini, ini kan padang gurun, di tengah padang gurun itu justru ketika Daud ini merenungkan kasih Tuhan, lalu muncullah Mazmur ini. Lalu dikatakan di sini padang gurun Yehuda. Yehuda artinya kan pujian ya, praise ya. Jadi di tengah padang gurun ini ada pujian, ada ucapan syukur, bukan karena situasinya enak, bagus, tapi justru ketika situasinya itu nampaknya nggak ada harapan, apa yang Tuhan janjikan itu jauh dari kenyataan. Ya, jangan lupa Daud itu kan dari sejak muda sudah diurapi untuk menjadi raja. Tapi kok jalannya nggak mulus. Ya, sepertinya itu jauh dari kenyataan ya. Ini mirip juga seperti Yusuf, sudah dapat mimpi akan jadi penguasa, malah dia dijual oleh abang-abangnya. Dan awalnya dia jadi budak, tapi step by step dia naik, sempat karirnya bagus di rumah Potifar, lalu masuk penjara. Ya. Nah, jadi Mazmur ini lahir di tengah situasi yang tidak enak. Tapi di situasi yang tidak enak itu Daud belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu ayat 2, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya ini padang gurun ya. Padang gurunnya seperti itu. Nah saat kita sepertinya melihat janji Tuhan itu tidak tergenapi, apa yang dia janjikan kok bertentangan seperti yang kita lihat dengan mata kepala kita saat ini. Nah ini salah satu pelajaran yang bisa kita lihat dari Daud ya. Bagaimana dia mencari Tuhan. Kemudian di ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Nah justru di tengah padang gurun itu ketika dia mencari Tuhan, dia katakan di sini dia memandang Tuhan di tempat kudus sambil melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Jadi ini satu pelajaran sebenarnya bagaimana kalau kita di tengah situasi yang tidak enak, tidak nyaman, lalu kita bersekutu, kita mencari Tuhan, terus memandang Tuhan dalam tempat kudus ya. Itu dalam imajinasi ya. Jadi dia memandang Tuhan dalam tempat kudus lalu melihat kekuatan Tuhan ya. The power of God. Nah ini apa ini? Ini ketika Daud memandang dalam imajinasinya ya, dan dia mengakui bahwa Tuhan itu punya kuasa, punya power, dan itu menguatkan dia. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, King James mengatakan dia di sini to see thy power and thy glory,
So as I have seen thee in the sanctuary, ya. Jadi dia katakan di sini untuk melihat kuasamu, ya, kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kuasamu itu dinyatakan dan kemudian itu menyatakan kemuliaanmu seperti yang aku sudah lihat di dalam tempat kudus, ya. Jadi sebelum dia mengalami kuasa Tuhan, walaupun itu dia lihat dalam imajinasi, ya, pertama-tama dia melihat Tuhan dulu, ya. Dia fokus kepada Tuhan, lalu kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan, ya. Di terjemahan lain, ya, NET, ya, NET, mungkin ini New English Translation, dikatakan, yes, in the sanctuary I have seen you and witness your power and splendor. Ya, ya, di tempat kudusmu aku sudah lihat engkau dan aku menyaksikan, aku bersaksi, aku melihat kuasamu dan kemuliaanmu. Nah, jadi dalam doa itu ketika kita menghadapi kesulitan, kita fokus kepada Tuhan, baru setelah itu kita bisa punya iman, ya, kita bisa melihat kuasanya, bahwa nggak ada yang mustahil bagi orang percaya, dan kita melihat kemuliaan Dia. Nah, itu baru dalam alam imajinasi, ya, belum terrealisasi. Tapi ini rupanya menjadi gaya hidup Daud, ya. Tidak sekali dua kali kalau kita baca di Mazmur, dia mencari Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Dan sekarang Mazmur-Mazmur yang dia tulis banyak dibuat menjadi lagu. Nah, kadang-kadang kita ini dalam kebaktian, kita itu bersyukur, ya, kita ada di gereja, di tempat di mana mungkin fasilitas itu sangat baik, ya. Kita bisa beribadah atau berdoa di ruang yang ber-AC, ya, jauh dari rasa kepanasan, ya, seperti di padang gurun. Kemudian ada karpet, ya, ada tempat duduk yang bisa di setel, ya, reclining seat para pendoa, diatur mau duduknya seperti apa. Lalu ada alat musik, ya, kita bisa menyanyi, ya. Lalu kita bilang hadirat Tuhan luar biasa, ya betul, ya, tidak salah, ya. Tapi coba bayangkan ketika suasananya mungkin di beberapa tempat atau kita mengalami situasi di mana kita berdoa di tempat yang tidak nyaman, ya. Bagaimana kira-kira, ya? Saya ingat bertahun-tahun yang lalu waktu saya dengan teman-teman ke Mesir, ya, sebelum ke Israel, kami naik malam-malam ke Gunung Sinai, ya, naik onta dulu 1,5 jam, lalu jalan kaki ke atas lagi 1,5 jam, sampai di atas tempat yang dipercaya di mana Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, ada beberapa kelompok, ya, banyak. Itu gelap, ya. Sebenarnya sayang sekali tempat itu kalau ditangani dengan baik, saya percaya banyak turis, ya, yang mau ke sana. Tentu ada yang mau jalan naik onta, tapi kalau bisa dibuat cable car, ya, skylift, itu akan pasti lebih banyak lagi bagi orang-orang yang mungkin secara fisik nggak mampu untuk naik onta atau untuk jalan kaki, ya, selama total kurang lebih 3 jam. Nah, di atas itu gelap, ya, waktu saya datang ke sana gelap, tapi karena satu kerinduan dari orang-orang yang naik ke sana dengan susah payah dan punya iman, ya, percaya bahwa ribuan tahun yang lalu Musa berjumpa dengan Tuhan di situ, kerinduan itu, ya, dan digabung dengan satu keyakinan bahwa di sekitar itulah Musa berjumpa dengan Tuhan. Jadi itu seperti point of contact, ya. Maka walaupun suasananya itu malam, ya, tengah malam, nyampe itu mungkin sekitar jam 11 malam, ya, gelap sekali, dingin, ya. Tapi juga terengah-engah karena naik cukup jauh ke atas, ya. Nah, itu orang-orang berdoa dengan khusyuk, ya. Kami nyanyi dan menangis, ya, banyak orang di jamaah Tuhan. Bahkan salah seorang belakangan dia bersaksi, ya, tahun berikutnya anaknya terima di salah satu universitas yang dibanggakan, ya. Dia cerita bahwa itu ketika mereka berdoa di Gunung Sinai. Nah, saya percaya bahwa dimanapun kita berdoa di Perjanjian Baru itu sama kuasanya, ya, tidak ada bedanya. Tetapi yang membedakan itu adalah iman kita, ya. Nah, bagi sebagian orang memang perlu point of contact, ya. Jadi ketika berdoa di tempat tertentu itu membuat dia
lebih mudah ya untuk percaya, untuk fokus. Nah, kembali ke cerita Daud, jadi dia ini berdoa di tempat yang tidak nyaman. Kadang-kadang orang itu terjebak ya, ketika semuanya sudah nyaman, lalu ketika situasi sedikit kurang nyaman secara fisik, lalu terganggu perasaannya ya. Kadang-kadang kita berpikir tempat yang enak, teduh itu adalah tempat yang enak sekali ya dalam pandangan mata jasmani kita. Padahal ya tidak selalu seperti itu. Sebaliknya kita perlu belajar dari Daud bahwa damai sejahtera kita, sukacita kita itu berasal daripada Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan, lalu kita akan melihat kuasanya dinyatakan dan kemuliaannya. Walaupun awalnya itu baru dalam alam imajinasi. Tapi kalau kita percaya, kita pegang itu terus, maka itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita. Janjinya ya dan amin. My lips will praise you. Bibirku akan memegahkan engkau. Ya, biar firman ini menguatkan kita sepanjang hari ini. Amin.